Bismillahirrahmanirrahim, sahabat surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang itu awalnya ringan, cuma angka kecil, cuma janji sebentar, cuma nanti juga dibayar. Tapi sadar, ia tumbuh diam-diam menjadi besar. Dari yang sekedar membantu berubah jadi menghimpit. Dari yang awalnya solusi berubah jadi suatu kegelisahan setiap malam, bahkan tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, hatinya gelisah dan resah. Pernahkah antum merasakan kalau bangun tidur bukan lagi mikirin mimpi, tapi mikirin apakah hari ini bisa membayar hutang, apakah hari ini sudah ada ansuran. HP berbunyi sedikit, hatinya berdebar-debar karena takut kabar baik bukan datang, tapi takutnya si penagih yang mendatangkan notifikasi itu. Hutang itu aneh, tidak kelihatan, tidak berat, tapi berat di hatinya luar biasa. Hutang itu tidak berdarah tapi bisa melukai hati. Hutang itu tidak bersuara tapi bisa hidup di dalam jiwa. Terasa bising oleh pikiran sendiri. Terasa berdebar-debar di hati sendiri yang menyesakkan. Kadang bukan jumlahnya yang besar tapi rasa malunya, rasa takutnya dan rasa bersalah yang terus menghantui. Bahkan rasa penyesalan datang silih berganti dalam hati. Sampai akhirnya senyum pun jadi palsu, tertawa pun jadi palsu. Semua yang ditampakkan adalah suatu kepalsuan. Ibadahnya terganggu, mulai tidak khusyuk, mulai membayangkan yang berbagai macam bayangan yang ada di pikiran karena hutang. Dan hidupnya seolah-olah kehilangan ketenangan. Dalam batin hatinya tidak ada ketenangan. Hati-hati, karena hutang bukan cuma urusan dunia, tapi bisa dibawa sampai ke akhirat. Lalu pertanyaannya, kalau hutangnya saja sudah mencekik di dunia, bagaimana kalau belum selesai sampai kita menutup mata? Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau memandikan seorang jenazah sampai ada saudaranya yang menangguh hutang si mayat. Kemudian Rasulullah baru melanjutkan memandikannya. Setelah kita sadar betapa mencekiknya hutang, maka kita harus jujur pada diri sendiri. Kenapa hutang itu bisa terjadi? Kenapa kok ada hutang? Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kok selalu mendewakan hutang? Kadang-kadang bukan karena kebutuhan, bisa jadi hanya semata-mata karena keinginan, hanya karena ego, hanya karena ingin dilihat wah, gaya hidup yang tinggi dari kemampuan, tidak melihat mampu atau tidak, padahal sedang memaksakan diri besar pasak daripada tiang. Dan yang lebih berat lagi, hutang bukan sekedar urusan antara manusia, tapi urusan yang sangat serius di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sesuatu yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mau mensolatkan jenazah yang tadi disampaikan, yang masih punya hutang sampai ada sahabat yang menjamin untuk melunasinya. Barulah beliau mau. Bayangkan sholat jenazah ditahan karena hutangnya belum selesai. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai dilunasi. Artinya apa? Bahwa hutang itu bukan berhenti ketika kita meninggal, tapi dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Justru bisa menjadi beban yang menahan kita. Seluruh amal kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena jiwa kita tergantung pada hutangnya kalau masih mempunyai hutang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, niatkan dengan jujur untuk melunasi. Jujur untuk melunasi. Kalau hari ini belum mampu, maka jangan lari. Jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dan jangan menghindar. Karena Allah melihat niat hamba-hambanya. Ketika hamba-hambanya ingin segera dilunaskan hutangnya oleh Allah, maka Allah berikan kemudahan-kemudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat ingin membayarnya, Allah akan bantu dia melunasinya. Maka ketika kita punya niat untuk melunasi hutang-hutangnya, Allah beri kemudahan. Maka yang pertama adalah niatkan dengan jujur melunasi. Dengan jujur melunasi. Yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat. Karena bisa jadi sempitnya rezeki salah satunya karena dosa. Karena dosa ini yang menghambat segala hajat. Dosa ini yang mendatangkan kesusahan. Dosa ini yang mendatangkan ujian. Dosa ini yang mendatangkan musibah. Dosa ini yang mendatangkan kesempitan dalam batin, dalam jiwa dan raga adalah suatu dosa. Yang ketiga, hiduplah sederhana, sesuai dengan penghasilan, sesuai dengan kemampuan, tidak dengan keinginan. Jangan tambahkan luka dengan hutang baru, menutup hutang lama dengan hutang baru.
Niatkan dengan pelan-pelan tapi pasti bisa lunas. Yang keempat, jaga sholat dan perbanyak doa. Karena pertolongan itu bukan dari usaha saja, tapi dari jalur langitnya Allah. Maka ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan dengan cara jalur langit. Karena jalur langit tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Orang-orang yang menggunakan jalur langit Allah, kun fayakunnya Allah sangatlah nyata. Dan ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang terlilit hutang. Rasulullah mengajarkan satu doa kepada sahabatnya ketika sahabatnya datang kepada beliau mengadukan bahwa saya punya hutang ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa'udzu bika minal ajzi wal kasal. Wa'udzu bika min jubni wal buhal. Wa'udzu bika min ghulabati daini wa qahri rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Sahabat surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang memang berat, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Setiap Allah berikan ujian, Allah berikan pula solusinya. Innama al-usri yusra. Selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Kita masih punya kesempatan untuk melunasi hutang-hutang dengan niat yang baik. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat sehingga kita wafat masih punya hutang. Jangan tunggu sampai kita hanya bisa menyesal kelak di yaumul akhir, sampai kita sudah menjadi mayat. Mulai hari ini niatkan, perbaiki dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan jalan setiap apa yang dihajatkan. Karena satu hal yang pasti, yang melapangkan bukanlah uang, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hutang bisa menghalangi ampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Bayangkan orang yang mati syahid, yang darahnya mulia di sisi Allah masih tertahan karena hutang. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang matinya tidak syahid? Allahu a'lam bishawab. Jika seorang mukmin tergantung karena hutangnya, ini bukan sekedar kiasan. Para ulama menjelaskan ruhnya tertahan dan kenikmatannya yang sempurna ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hutang itu masih menarik kita walaupun jasad sudah dikubur. Sangat hati-hatilah dengan hutang agar kita selamat kelak di yaumul akhir, agar kita menjadi orang-orang yang tidak tergantung jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan. Barakallahu fikum.